Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang pembangunan pertanian berkelanjutan. Sebelum saya memulai PPT saya ini, saya berterima kasih kepada Bapak Iman selaku dosen pengampu Ekonomi Pembangunan Pertanian. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang pembangunan pertanian berkelanjutan. Apa sih pembangunan pertanian? Pembangunan pertanian adalah suatu proses untuk menambah produksi pada setiap unit-unit konsumsi dengan cara menambahkan jumlah modal atau skill untuk meningkatkan pendapatan dan juga produktivitas dengan memperbanyak campur tangan manusia dalam perkembangan tanam-tanaman dan juga hewan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan adalah suatu kemampuan yang mampu mempertahankan produktivitas ataupun mampu meningkatkan sumber daya alam. Jadi di sini bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan ini cukup punya tantangan bagi dunia di mana saja, termasuk di Indonesia sendiri, bahwa di perdesaan kita sekarang masih banyak para pelaku usaha tani menggunakan gaya tani secara tradisional. Bahwa kita ketahui di zaman era yang modern ini, teknologi yang semakin maju ini, bahwa mereka bisa menggunakan teknologi karena kurangnya wawasan, karena kurangnya skill, kurangnya ilmu untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Jadi saya hari ini akan membahas bagaimana sih pertanian, sistem pertanian berkelanjutan, bagaimana sih cara aplikasi pertanian berkelanjutan, apa saja sih ciri-ciri sistem pertanian berkelanjutan. Oke, saya akan bahas di PPT saya hari ini. Selanjutnya, saya next. Oke, yang pertama yaitu pengertian dan perkembangan sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu adanya pengertian pertanian berkelanjutan adalah pengolahan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah-ubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan juga melestarikan sumber daya alam. Dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumber daya alam. Pertanian berwawasan lingkungan selalu memperhatikan nasabah, tanah, air, manusia, hewan atau ternak, makanan, pendapatan, dan juga kesehatan. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya bahwa tujuan pertanian berkelanjutan adalah untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan kualitas sumber daya alam dan juga meningkatkan pendapatan para pelaku usaha tani. Oke, saya next. Dalam slide yang kedua, bahwa sistem pertanian juga berisi suatu ajakan moral untuk berbuat kebijakan pada lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan mitra atau aspek yang sebagai ikut. Yang pertama yaitu adanya kesadaran lingkungan untuk para pelaku usaha tani yang bagaimana sistem budidaya pertanian tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang ada. Jadi kita ketahui bahwa para pelaku usaha tani ini harus memiliki kesadaran lingkungan karena tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang ada.
tidak memberi dampak negatif bagi ekologi ataupun lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu bernilai ekonomis, yakni bahwa kita ketahui bahwa ketika kita berusaha, kita harus memiliki jiwa bernilai ekonomis, yakni dengan mengacu pada pertimbangan untung rugi. Begitu juga petani harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, karena para pelaku usaha harus memikirkan bagaimana untuk mendapatkan untung-untung yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu berwatak sosial atau kemasyarakatan, yang dimana sistem pertanian ini harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya. Misalnya, saya ingin membuat peternakan ayam, jadi saya harus menghindari dari pemukiman warga sehingga kita selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ketika saya ingin membuat peternakan ayam, saya mendekati pemukiman warga, mungkin saya akan dicemooh, mungkin saya tidak selaras dengan norma-norma sosial, mungkin saya juga akan tidak dijunjung tinggi, bahkan dihina oleh masyarakat sekitar. Karena ketika saya melihat berternak ayam akan mengganggu aroma masyarakat sekitar. Oke, jadi para pelaku usaha tani harus wajib memiliki berwatak sosial ataupun kemasyarakatan. Oke, saya next. Di sini kita akan mempunyai 3 prinsip dasar sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan secara ekonomi yang dimaksud sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu. Kontinu ya dalam arti ya ini berlanjut-lanjut untuk melihara keberlanjutan pemerintah dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keberlanjutan ekonomi ini yakni harus menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus agar untuk melihara ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan juga industri. Yang kedua yakni keberlanjutan ekologi lingkungan, yakni dengan sistem keberlanjutan secara ekologi ataupun lingkungan merupakan usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan berlaku adil bagi generasi mendatang. Jadi di sini ketika kita ingin berusaha tani, kita harus memanfaatkan atau mengolah sumber daya alam dengan secara baik, sebaik-baiknya ataupun dengan secara bijaksana dan tidak memberikan dampak negatif para pelaku usaha tani bagi generasi yang akan mendatang. Sehingga kita bersikap adil kepada mereka yang akan bertani di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu keberlanjutan sosial. Jika kita sudah memiliki 2 prinsip tersebut, kita akan memiliki juga keberlanjutan sosial, yakni dengan sebagai sistem yang mampu mencapai keadilan dan juga kesetaraan akses terhadap sumber daya gender maupun akuntabilitas politik. Jadi di sini kita harus selalu bersikap adil terhadap sesama masyarakat sehingga kita selalu mempunyai akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik yang baik. Oke, akan saya lanjut. Yang ketiga yakni ciri-ciri sistem pertanian berkelanjutan. Di sini ada 5 ciri. Yang pertama yaitu menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini para petani harus menghasilkan keuntungan dalam produksi yang cukup dan stabil. Maksud dari cukup dan stabil yaitu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dan memproduksi dengan cukup dan stabil, yaitu terus-menerus meningkat dengan risiko yang bisa diterima. Yang kedua yaitu berwawasan
ekologis, yakni kualitas agroekosistem dipelihara atau ditingkatkan dengan menjaga keseimbangan ekologi ataupun lingkungan, serta konservasi keanekaragaman hayati. Sistem pertanian berwawasan ekologi adalah sistem yang sehat, mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap tekanan dan gangguan. Jadi di sini kita harus meningkatkan keseimbangan terhadap ekosistem ataupun lingkungan sehingga kita bisa konservasi terhadap keanekaragaman hayati. Sehingga ketika kita mempunyai sistem pertanian berwawasan ekologi, kita mempunyai hidup yang sehat, mempunyai ketahanan dari tingginya tekanan dan juga gangguan. Yang ketiga yaitu berkeadilan sosial, yakni dengan sistem pertanian menjamin terjadinya keadilan dalam akses dan kontrol terhadap lahan, modal ataupun informasi dan pasar bagi yang terlibat tanpa membedakan status sosial ekonomi, gender, agama ataupun kelompok etnis. Jadi sistem yang ketiga yaitu sistem pertanian yang menjamin terjadinya keadilan, yakni dengan tidak memandang bulu, mau dia ustadz, mau dia pejabat, mau dia pemilik usaha tani. Jadi di sini kita harus memiliki sikap adil terhadap para pelaku usaha tani. Yang keempat yaitu manusiawi dan menghargai budaya lokal. Jadi di sini kita harus menghormati keberadaan mereka, harus memperlakukan dengan bijaksana pelaku-pelaku dengan budaya mereka terhadap pengembangan pertanian. Tidak melepaskan diri kita dari konteks budaya lokal dan menghargai tatanan nilai atau spirit dan pengetahuan lokal. Jadi kita harus selalu menghormati keberadaan mereka, tidak menyimpang dari kebudayaan mereka. Yang kelima, yaitu mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang selalu berubah. Jadi di sini kita ketahui bahwa seringkali para pelaku usaha tani mengeluh terhadap harga, terhadap perubahan cuaca yang terkadang membuat membuat tanaman-tanaman menjadi tingkat kualitasnya menurun. Jadi kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap kondisi yang selalu berubah. Mungkin saja kita bisa ambil contoh dari harga karet yang dulunya tinggi, sekarangnya rendah. Kita ambil dari harga sawit yang dulunya 3.000, sekarang hanya tinggal 1.000 lebih. Nah, kita tidak tahu kondisi yang selalu berubah. Jadi ciri-ciri sistem pertanian berkelanjutan yang kelima yaitu mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang selalu berubah. Oke, saya akan lanjut. Adapun sifat-sifat sistem pertanian berkelanjutan. Sifat-sifat sistem pertanian berkelanjutan ada 5 sifat. Yang pertama yaitu mempertahankan fungsi ekologis yang artinya tidak merusak ekologi pertanian itu sendiri. Jadi di sini kita tidak boleh merusak lingkungan kita sendiri, harus selalu memberikan dampak yang positif, tidak boleh memberikan dampak negatif bagi generasi-generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu berlanjut secara ekonomis yang artinya mampu memberikan nilai yang layak bagi pelaksana pertanian itu dan tidak ada pihak yang dieksploitasi dan tidak ada pihak yang berwenang-wenang menguasai pertanian apatis dalam bahasa kita. Masing-masing pihak mendapatkan hak sesuai dengan partisipasinya. Jadi di sini kita harus berperilaku sesuai hak yang harus kita dapatkan, sesuai yang dengan partisipasi kita. Yang ketiga yaitu sifatnya adalah adil. Di sini kita harus mendapatkan hak-haknya tanpa dibatasi dan dibelenggu dan tidak melanggar hal yang lain. Jadi di sini kita mempunyai hak-hak kita tersendiri ketika kita melakukan
pertanian dan juga tidak dibelenggu, tidak melanggar hal yang lain. Yang keempat yaitu manusiawi, yang ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, di mana harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi termasuk budaya yang telah ada. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menghargai keberadaan budaya-budaya lokal, karena dengan kita menghargai mereka, mereka akan selalu bersikap sosial. Karena tadi apa? Kita harus memiliki berwatak sosial ataupun kemasyarakatan. Jadi disinilah contohnya kita harus menghargai harkat dan martabat mereka, yaitu dengan menghargai keberadaan budayanya. Yang kelima yaitu luwes, yang berarti mampu menyelesaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi kita ketahui bahwa saat ini harga BBM harga BBM ini naik. Jadi otomatis semuanya akan naik. Dari harga kebutuhan pokok, apapun akan naik. Karena BBM ini akan berpengaruh multiplier efek, berpengaruh yang sangat-sangat luas terhadap Indonesia tersendiri. Oke, di sini ada indikator pertanian berkelanjutan. Yang pertama, kehidupan sosial manusia, keberlanjutan ekologi alam, pilar triple P, segitiga pilar pembangunan, yaitu pertanian berkelanjutan, dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Jadi di sini kita harus memaksimalkan pendapatan kita dengan mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua yaitu dimensi sosial, yaitu orientasi kerakyatan. Hal ini berkaitan dengan kemasyarakatan atau akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis. Jadi ketika rakyat ini bisa memenuhi kebutuhannya, akan memiliki kesejahteraan sosial dan mencerminkan kehidupan sosial yang harmonis. Yang ketiga ini dimensi lingkungan alam, menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Jadi di sini dimensi lingkungan, yakni kita harus memanfaatkan lingkungan secara bijaksana ataupun secara positif, sehingga akan adanya stabilitas ekosistem alam. Ya. Jadi kita masuk slide selanjutnya. Pasti kita akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara aplikasi kegiatan pertanian berkelanjutan ini? Jadi ada 7 cara pengaplikasikannya kegiatan pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu adanya pengendalian hama terpadu, yang artinya pengendalian hama tanaman dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan ramah lingkungan dengan mengesampingkan penggunaan pestisida kimiawi melalui metode pengendalian hama terpadu yang disingkat dengan PHT. Jadi kita ambil kata kunci yaitu dengan cara yang lebih bijak dan ramah lingkungan, mengesampingkan penggunaan pestisida kimiawi melalui metode pengendalian hama terpadu. Jadi itu kata kuncinya, yaitu dengan cara yang lebih bijak dan ramah lingkungan. Jadi kita ambil contoh yang seperti gambar yang di samping ini, bisa kita lihat bahwa para pelaku usaha tani ini dengan menggunakan binatang saja sudah bisa membunuh para pelaku hama dengan mengendalikan dengan binatang-binatang musuh alami, yakni ada laba-laba, ada kumbang, ada kepik, ada jangkrik, ada capung, yang bisa membunuh para pelaku yang membuat hama. Inilah contohnya dengan mengendalikan pakai binatang. Inilah dia caranya. Yang kedua yaitu konservasi tanah, yakni dengan konservasi tanah
dapat diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dan dapat berfungsi secara berkelanjutan. Jadi seperti gambar yang di samping bahwa kita bisa lihat bahwa gambar di samping menggunakan metode terasering, yakni dengan mengurangi penempatan lahan, jadi lahannya bisa lebih luas. Nah, dan juga meningkatkan penyerapan air di dalam tanah. Jadi ketika gunung ini, kan dataran tinggi ini, pasti dia seperti mendaki kan. Nah, jadi dia menggunakan metode tersering. Terseringnya ini kayak seperti tangga, jadi lahannya bisa menjadi lebih luas. Inilah yang dinamakan dengan konservasi tanah. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas air, menjaga dan melindungi sumber daya air untuk tetap mempertahankan kualitas pada kondisi alaminya merupakan hal mutlak dalam pertanian. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna. Nah, jadi di sini kita penting sekali ya menjaga kualitas air. Karena apa? Karena dengan menjaganya dan mempertahankan kualitas air pada kondisi alamiahnya bisa penurunan kualitas air akan menurunkan daya gunanya. Jadi ketika kita mempertahankan kualitasnya, tidak akan menurunkan kualitas air dalam menurunkan daya guna. Penting sekali ya kita menjaga kualitas air ini. Yang keempat yaitu tanaman pelindung. Jadi teman-teman yang bertanya tanaman pelindung itu seperti apa? Tanaman pelindung itu seperti gandum, semanggi, di akhir musim panen tanaman sayuran atau sereal, bermanfaat untuk menekankan pertumbuhan gulma, mencegah erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Jadi seperti gambar yang di samping, para pelaku usaha tani menanam gandum agar mencegah erosi dan juga meningkatkan nutrisi dan juga meningkatkan kualitas tanah. Yang kelima ada desertifikasi tanaman. Apa sih desertifikasi tanaman? Desertifikasi tanaman ini merupakan teknik menanam atau melihara lebih dari satu jenis tanaman dalam satu area lahan pertanian. Jadi dapat diartikan bahwa diversifikasi ini menanam dalam satu lahan namun banyak tanaman dalam jenis yang berbeda. Seperti gambar yang tersebut bahwa dalam satu lahan ini banyak sekali bermacam-macam tanaman. Nah, bisa kita lihat di gambar di samping ya. Oke, kita lanjut. Yang keenam yaitu nutrisari tanaman. Penggunaan nutrisi tanaman diperlukan untuk meningkatkan kondisi tanah serta melindungi lingkungan tanah. Jadi sangat penting sekali ya nutrisari tanaman ini karena kita harus menjaga kualitas tanah, menjaga kualitas sumber daya alam kita. Jadi dengan seperti gambar yang di samping, contohnya dengan memberi pupuk. Memberi pupuk ya ini dengan menjaga dan juga meningkatkan kondisi tanah serta melindungi tanah. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu agroforestry wanatani. Agroforestry merupakan sistem tata guna lahan usaha tani yang mengkombinasikan tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Jadi di sini ya bahwa agroforestry ini merupakan sistem tata guna lahan. Jadi bagaimana dalam satu lahan ini bisa mengkombinasikannya menjadi kebanyakan tanaman. Maksudnya dalam kebanyakan tanaman itu dalam satu lahan itu banyak menanam sehingga kita dapat meningkatkan keuntungan kita. Jadi ketika salah satu tanaman kita
ada yang cacat kualitasnya. Jadi yang lain bisa menopang, bisa mengurangi kerugian yang kita dapatkan. Jika semuanya berhasil akan meningkatkan keuntungan kita, baik secara ekonomis maupun lingkungan ya. Oke. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Eh, Jika ada salah kata, itulah dari saya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.